Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 6102-6103. Pergi ke kolam naga. Setelah meninggalkan ruangan samping, Jessica tidak kembali ke kamar tidurnya sendiri, melainkan langsung menuju ke bagian terdalam kediaman Chen. Setelah melewati beberapa halaman, ia tiba di sebuah aula yang megah. Di atas pintu masuk aula tergantung sebuah plakat dengan 3 huruf besar, Aula Urusan Dewan. 8 penjaga berdiri di kedua sisi gerbang istana, semuanya berada di tingkat ke-6 alam dewa abadi sejati. Saat melihat Jessica mendekat, mereka semua membungkuk dan memberi hormat padanya. Nona tertua. Jessica mengangguk sedikit dan mendorong pintu hingga terbuka untuk masuk. Aula utama diterangi dengan terang, dan di kursi tengah duduk seorang pria lanjut usia dengan rambut beruban di pelipisnya. Pria tua itu memiliki wajah yang bermartabat, matanya memancarkan cahaya tajam saat ia membuka dan menutup, dan auranya sedalam lautan. Dia jelas seorang master yang kuat di alam dewa abadi agung. Pria ini tak lain adalah Heaven Chen, kepala keluarga Chen dan ayah dari Jessica. Di kursi kayu rosewood di kedua sisi, duduk 6 pria lanjut usia, semuanya adalah tetua keluarga Chen. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mendalam, dan tingkat kultivasi terendah di antara mereka setidaknya berada di tingkat ke-9 alam dewa abadi sejati. Begitu Jessica masuk, semua mata tertuju padanya. Heaven Chen mengangguk sedikit, Jessica, bagaimana perkembangan kontes bela diri mencari suami? Jessica berjalan memasuki aula, membungkuk kepada ayahnya dan para tetua, lalu perlahan berkata, Ayah, kontes bela diri mencari suami telah diputuskan. Para tetua menjadi bersemangat kembali. Siapakah yang terpilih? Seorang tetua berwajah merah bertanya dengan tidak sabar, apakah itu Chavez Wu dari keluarga Wu? Jessica menggelengkan kepalanya, bukan. Bukan. Tetua berwajah merah itu terkejut. Wu Lingyun itu adalah dewa abadi sejati tingkat 9, dan dia juga memiliki garis darah emas merah. Tidak ada seorang pun di generasi muda kota abadi awan yang dapat menandinginya. Selain dia, siapa lagi yang dapat lulus ujian 4 pilar? Jessica menarik napas dalam-dalam dan berkata, kata demi kata, nama pria itu adalah Dave Chen. Dave Chen. Tetua berambut putih lainnya mengerutkan kening. Nama ini. Rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Jessica mengangguk, tetua, ingatanmu bagus. Orang ini adalah Dave Chen, buronan istana dewa yang menghancurkan jalan surgawi, membunuh yang mulia agung, dan menyebabkan kekacauan di Gunung Suci. Kata-kata itu mengejutkan seluruh hadirin di aula. Apa? Itu dia. Dave Chen yang ditawarkan hadiah 50.000 botol ramuan peri itu. Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tetua berwajah merah itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, Jessica, kamu bodoh. Orang ini dicari oleh Istana Dewa. Kamu membawanya ke keluarga Chen. Bukankah kamu hanya mengundang masalah? Jessica tetap tenang dan perlahan berkata, tetua, mohon jangan khawatir. Justru karena dia adalah buronan istana, keluarga Chen kita sangat membutuhkannya. Para tetua terkejut. Jessica melanjutkan, apakah semua tetua masih ingat siapa yang kita cari? Tetua berambut putih itu merenung, seseorang yang memiliki garis keturunan ras naga. Tetua berambut putih itu tiba-tiba membelalakkan matanya, maksudmu? Jessica mengangguk, mengucapkan setiap kata dengan jelas, iya. Dave memiliki garis keturunan naga emas, yang merupakan garis keturunan kaisar di antara para naga. Aula itu langsung menjadi sunyi. Suasananya sangat hening. Setelah terdiam cukup lama, Heaven Chen perlahan berbicara, Jessica, apa kamu yakin? Jessica mengangguk dengan sungguh-sungguh, putri ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat dia sedang menguji garis keturunannya, sesosok naga emas bercakar 5 muncul di belakangnya, dan raungan naga itu mengguncang langit dan menghancurkan pilar batu tempat pengujian. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, dia lulus ujian 4 pilar takdir dan ujian pengendalian diri, dan hasilnya jauh melampaui hasil Wu Lingyun. Para tetua saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tetua berwajah merah itu bergumam, garis keturunan naga emas. Itu adalah garis keturunan tertinggi yang legendaris. Tetua berambut putih itu pun ikut bersemangat, jika dia benar-benar bisa memasuki kolam naga, maka rencana keluarga Chen kita. Heaven Chen mengangkat tangannya, menghentikan diskusi kerumunan. Dia menatap Jessica dan berkata dengan suara berat, Jessica, apakah dia bersedia bekerja sama dengan kita? Jessica mengangguk, putri ini telah mencapai kesepakatan dengannya.
Dia bersedia membantu kita memasuki kolam naga dengan syarat kita melindunginya dan membantunya melawan pengejaran Istana Dewa. Setelah masalah ini selesai, kita juga akan mengirimnya pergi dari kota abadi awan ke tanah suci cahaya. Heaven Chen terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk, syaratnya masuk akal. Selama dia bisa masuk ke kolam naga, semua ini tidak akan menjadi masalah. Dia memandang para tetua dan bertanya, bagaimana pendapat kalian semua? Tetua berwajah merah itu merenung, Patriark, melindungi Dev sama saja dengan menjadikan Istana Dewa sebagai musuh. Meskipun keluarga Chen kita memiliki pengaruh di kota abadi akan, jika Istana Dewa melancarkan serangan besar-besaran. Heaven Chen berkata dengan tenang, meskipun Istana Dewa itu kuat, mereka tetap harus mempertimbangkan batasan yang dipaksakan oleh Aula Dewa dan Kuil Dewa. Selain itu, Istana Dewa tidak lagi memiliki banyak kendali atas kota abadi awan. Jika mereka ingin melancarkan invasi skala besar, mereka tidak akan memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Tetua berambut putih itu mengangguk, apa yang dikatakan Patriark benar sekali. Fokus Istana Dewa saat ini adalah memperbaiki altar Gunung Suci yang hancur, dan mungkin tidak memiliki kapasitas cadangan untuk melancarkan serangan besar di kota abadi awan. Tetua lainnya berkata, jika kita bisa memasuki kolam naga dan mendapatkan harta karun klan naga, kekuatan keluarga Chen kita akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan jika Istana Dewa datang untuk membuat masalah, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk melawan. Para tetua semuanya mengangguk setuju. Heaven Chen menatap Jessica, matanya dipenuhi persetujuan, Jessica, kamu menangani masalah ini dengan baik. Di mana Dev sekarang? Jessica berkata, putri ini telah menempatkannya di Wisma dan akan membawanya ke kolam naga besok pagi. Heaven Chen mengangguk, baiklah. Besok, aku akan memimpin rombongan untuk mengawalmu ke sana. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu para tetua, sampaikan perintahku, berlaku mulai sekarang, kediaman Chen dalam keadaan siaga tinggi. Semua orang harus meningkatkan patroli dan waspada terhadap mata-mata dari Istana Dewa yang menyusup. Jika ditemukan orang yang mencurigakan, tangkap mereka segera. Baik. Para tetua menjawab serempak. Jessica sedikit membungkuk, ayah, jika tidak ada hal lain, aku pamit. Heaven Chen mengangguk, pergilah. Istirahatlah. Urusan besok sangat penting. Jessica berbalik dan berjalan keluar dari aula. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah Heaven Chen, ayah, Dev itu, dia sangat menarik. Heaven Chen mengangkat alisnya, oh. Bibir Jessica sedikit melengkung, putri ini baru saja mengatakan bahwa dia bersedia melindunginya dengan syarat dia membantu kita memasuki kolam naga. Dia setuju, lalu bertanya kepadaku apakah, karena kami sudah menjadi rekan kultivasi, kami bisa mengurus kultivasi ganda malam ini. Heaven Chen terkejut. Para tetua juga terkejut. Tetua yang wajahnya memerah itu hampir tersedak air liurnya. Jessica tersenyum dan berkata, tentu saja putri ini menolak. Lalu dia berkata, bahwa dia akan meminta 1.000.000 botol ramuan peri. 1 juta. Seru tetua yang wajahnya memerah itu. Jessica mengangguk, itu mengejutkan putri ini. Lalu dia bilang itu cuma bercanda. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum lebih lebar, orang ini memiliki mental yang sangat kuat, tetapi yang mengejutkan. Dia tidak menyebalkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan di aula yang saling memandang dengan kebingungan. Heaven Chen menatap kosong sosok putrinya yang pergi untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Anak ini menarik. Keesokan paginya, Dev terbangun karena ketukan di pintu. Tuan Muda Chen, sudah waktunya berangkat. Suara dingin Jessica terdengar dari luar pintu. Dev bangkit dan membuka pintu, di mana ia melihat Jessica berdiri dengan anggun mengenakan gaun putih. Cahaya pagi menyinarinya, memberinya kilauan keemasan yang samar, membuatnya tampak seperti peri dalam sebuah lukisan. Selamat pagi, Nona Chen. Dev menguap. Mau ke kolam naga sepagi ini. Pintu masuk kolam naga hanya dibuka selama 2 jam setiap hari, dari jam 7 sampai 9 pagi hingga 9 sampai 11 pagi. Jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu hingga besok. Jessica menjelaskan, ayah dan para tetua sudah menunggu di luar gerbang mansion. Tuan Muda Chen, silakan ikut aku. Dev mengangguk dan mengikuti Jessica keluar dari mansion. Sepanjang perjalanan, kediaman keluarga Chen dijaga ketat, dengan petugas keamanan yang berpatroli terlihat di mana-mana. Dev memperhatikan bahwa para penjaga menatapnya dengan ekspresi yang cukup kompleks, termasuk rasa ingin tahu, kewaspadaan, dan sedikit kekaguman. Di luar gerbang mansion itu, 8 kereta yang ditarik hewan sudah siap berangkat. Heaven Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan 6 tetua di belakangnya, yang semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh.
Di belakang mereka terdapat 30 penjaga elit dari keluarga Chen, masing-masing dengan tingkat kultivasi setidaknya tingkat ketujuh dari alam dewa abadi sejati. Melihat Dev keluar, Heaven Chen menatapnya dari atas ke bawah dan mengangguk sedikit, Tuan Muda Chen, apakah kamu tidur nyenyak semalam? Terima kasih atas perhatianmu, Patriark Chen. Tidak buruk. Dev tertawa dan berkata, tempat tidur di kediaman Chen jauh lebih nyaman daripada gua-gua batu tempat aku tidur di alam liar. Mendengar ini, bibir Heaven Chen sedikit melengkung ke atas. Pemuda ini cukup menarik. Kalau begitu, mari kita berangkat. Heaven Chen melambaikan tangan dan menjadi orang pertama yang menaiki kereta yang ditarik hewan. Dev hendak mengikuti, tetapi Jessica menghentikannya. Tuan Muda Chen, silakan ikut aku ke kereta ketiga. Dev mengangkat alisnya dan mengikuti Jessica ke kereta ketiga yang ditarik hewan. Bagian dalam gerbong itu luas, dilapisi dengan kulit binatang yang lembut, dan teh serta makanan ringan disajikan di atas meja. Jessica duduk berhadapan dengan Dev, tetapi tidak berbicara. Dia hanya menatapnya dengan tenang. Dev merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya, Nona Chen, apakah ada sesuatu di wajahku? Jessica menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba mengeluarkan kotak giok yang indah dari lengan bajunya, membuka tutupnya, dan di dalamnya terdapat kalung perak. Kalung itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dipenuhi dengan ukiran rune yang rapat, dan memancarkan cahaya samar. Tatapan Dev menajam. Rune-rune ini adalah rune-rune yang bersifat membatasi. Jessica menyerahkan kotak giok itu kepada Dev dengan ekspresi tenang, Tuan Muda Chen, silakan kenakan ini sebelum memasuki kolam naga. Dev tidak mengambilnya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang dan bertanya, apa ini? Suatu barang untuk membela diri. Jessica berkata dengan tenang, kolam naga dijaga ketat, dan kesalahan kecil dapat memicu formasi pembunuhan. Gelang ini memiliki rune pelindung yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Chen, yang dapat melindungimu di saat krisis. Dev tersenyum. Apakah ini alat bela diri? Meskipun dia bukan seorang ahli formasi, setidaknya dia telah melihat cukup banyak pembatasan. Rune-rune pada lingkaran ini jelas merupakan kombinasi dari pembatasan penguncian roh dan pelacakan. Setelah dikenakan, bukan hanya kekuatan spiritual yang akan dibatasi, tetapi setiap gerakan yang dia lakukan juga akan dirasakan oleh pemakainya. Apakah ini untuk membela diri? Ini untuk melindungi diri darinya. Dev menatap Jessica dengan senyum tipis, Nona Chen, apakah kamu yakin ini untuk membela diri? Ekspresi Jessica tetap tidak berubah, Tuan Muda Chen tidak percaya padaku. Dev menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak percaya, tapi aku terlalu percaya. Dia meraih ke dalam kotak giok, mengambil kalung itu, dan menimbangnya di tangannya. Kalung perak itu sangat dingin, dan rune di atasnya sedikit berkilauan, merasakan kehadiran seseorang yang hidup. Dev menatap mata Jessica dan berkata, kata demi kata, Nona Chen, keluarga Chen hanya akan merasa tenang mengizinkan aku memasuki kolam naga jika aku mengenakan benda ini, kan? Jessica terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk, Tuan Muda Chen memang cerdas. Dia tidak menyangkalnya atau membuat alasan. Dia hanya mengakuinya dengan jujur. Secerca apresiasi terpancar di mata Dev. Wanita ini cukup terus terang. Nona Chen, kamu sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Dev memainkan kerah bajunya dan berkata dengan tenang, karena aku sudah berjanji untuk membantumu memasuki kolam naga, aku tidak akan mengingkari janjiku. Memakai benda ini hanya akan membuat kita terlihat tidak cukup saling percaya. Jessica mengerutkan bibir, Tuan Muda Chen, aku percayamu. Tapi aku bukan satu-satunya di keluarga Chen yang berpikir begitu. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Dev, dari 6 tetua, 3 di antaranya meragukanmu. Mereka percaya bahwa kamu diburu oleh Istana Dewa dan mungkin akan berbalik melawan kami kapan saja. Jika kamu menemukan harta karun setelah memasuki kolam naga, kemungkinan besar kamu akan menyimpannya untuk dirimu sendiri. Gelang ini adalah sesuatu yang mereka desak agar kamu kenakan. Dev mengangkat alisnya, jadi, kamu di sini sebagai mediator. Jessica menggelengkan kepalanya, tidak, aku di sini untuk meminta maaf. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Dev, Tuan Muda Chen, aku minta maaf. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tetapi demi keluarga Chen dan demi kelancaran perjalanan kita ke kolam naga, mohon bersabarlah. Setelah kita keluar dari kolam naga, aku akan secara pribadi melepas kalung ini untukmu dan meminta maaf kepadamu saat itu. Dev menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah jeda yang cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum. Nona Chen, permintaan maafmu begitu tulus sehingga aku bahkan tidak bisa marah. Dia mengencangkan kerah di lehernya dengan bunyi, klik, dan kerah itu tertutup. Seketika itu, kekuatan aneh melonjak dari kalung tersebut, menyebar ke seluruh tubuh sepanjang meridian.
Dev merasa bahwa aliran energi spiritualnya menjadi lambat, seolah-olah sedang ditekan oleh sesuatu. Pada saat yang sama, sebuah pikiran samar namun terus-menerus terngiang padanya, mengikutinya kemanapun dia pergi. Jessica memperhatikan saat Dev memasangkan kalung tersebut tanpa ragu-ragu, sebuah emosi kompleks terpancar di matanya. Tuan Muda Chen, kamu. Apakah kamu tidak marah? Dev bersandar di dinding kereta dan berkata dengan malas, apa gunanya marah? Keluarga Chenmu memiliki 6 tetua, 1 kepala keluarga di tingkat Dewa Abadi Sejati, dan 30 pengawal Dewa Abadi Sejati. Jika aku membuat keributan, apakah kamu pikir aku bisa meninggalkan kota abadi awan hidup-hidup? Dia menatap Jessica, senyum main-main teruk di bibirnya, lagi pula, Nona Chen sudah meminta maaf secara langsung. Aku sudah dewasa, aku tidak mungkin menyimpan dendam terhadap seorang wanita, kan? Bersambung.